Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rani Chania, NIM 21250 dari kelas PAI 3B akan menjelaskan dua materi tentang mata kuliah pengembang kurikulum yang diampu oleh Ibu dosen, Ibu Salmiwati, yaitu yang pertama tentang konsep kurikulum dan yang kedua tentang hakikat kurikulum. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum. Ada tiga konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai suatu sistem, kurikulum sebagai bidang studi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar mengajar murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, kurikulum juga dapat menunjukkan kepada suatu dokumen yang berisi tentang rumusan, tujuan, bahan ajar, materi kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Kurikulum juga dapat menggambarkan dokumen tertulis yang telah disetujui oleh penyusun kurikulum dan kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Ruang lingkup kurikulum meliputi lingkup tertentu seperti suatu sekolah, suatu kabupaten, suatu provinsi maupun suatu negara. Yaitu kurikulum sebagai suatu sistem merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan sistem masyarakat. Kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara merencanakan kurikulum, melaksanakan kurikulum, mengevaluasi dan menyempurnakan kurikulum. Di dalam kurikulum, hasil dari kurikulum yaitu terciptanya suatu sistem dan fungsi kurikulum yang tetap dinamis. Kurikulum menurut arti sempit atau pandangan tradisional yaitu seperangkat mata pelajaran atau kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru kepada siswa untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Sedangkan menurut pengertian yang luas yaitu sebuah pengalaman baik dari luar sekolah maupun dalam sekolah ataupun organisasi, ilmu pengetahuan, pengalaman kegiatan di bawah bimbingan dari sekolah, dari pihak sekolah, dari bimbingan dan tanggung jawab. Tiga yaitu kurikulum sebagai bidang studi. Ini merupakan kajian para ahli kurikulum, ahli pendidikan, dan ahli pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan sistem kurikulum yang mereka yang mendalami kurikulum, mereka mempelajari konsep-konsep tentang kurikulum, mereka melakukan studi kepustakaan, melakukan penelitian dan percobaan untuk memperkaya ilmu pengetahuan baginya, untuk memperkuat sistem kurikulum. Tiga yaitu kurikulum sebagai bidang studi. Ini merupakan kajian para ahli kurikulum, ahli pendidikan, dan ahli pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan sistem kurikulum yang mereka yang mendalami kurikulum, mereka mempelajari konsep-konsep tentang kurikulum, mereka melakukan studi kepustakaan, melakukan penelitian dan percobaan untuk memperkaya ilmu pengetahuan baginya, untuk memperkuat sistem kurikulum. Kurikulum menurut arti sempit atau pandangan tradisional yaitu seperangkat mata pelajaran atau kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru kepada siswa untuk
mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Sedangkan menurut pengertian yang luas yaitu sebuah pengalaman baik dari luar sekolah maupun dalam sekolah ataupun organisasi, ilmu pengetahuan, pengalaman kegiatan di bawah bimbingan dari sekolah, dari pihak sekolah, dari bimbingan dan tanggung jawab pihak sekolah ataupun guru. 5 fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Yang keempat, fungsi persiapan. Yang kelima, fungsi pemilihan. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Sebagai alat pendidikan, kurikulum harus mampu memberikan dan mengarahkan siswa agar bisa menyesuaikan diri baik dari lingkungan fisik maupun lingkungan masyarakatnya. Serta yang kedua yaitu fungsi integrasi, yaitu sebagai alat pendidikan kurikulum harus mampu untuk menghidupkan kepribadian siswa untuk hidup di dalam masyarakat dan dapat dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, fungsi diferensiasi. Sebagai alat pendidikan, kurikulum harus mampu memberikan alat pelayanan yang sesuai baik dalam psikis siswa, tidak membeda-bedakan siswa, dan memberikan pelayanan yang sama. Selanjutnya, fungsi persiapan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum harus mampu mempersiapkan siswanya untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, fungsi pemilihan, yaitu sebagai kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu untuk mengarahkan dan memberi bimbingan kepada siswa untuk mengenali potensi yang dimilikinya dan kelemahan potensi yang dimilikinya. Kedua yaitu peranan kritis atau evaluatif. Kebudayaan akan berubah dan sekolah harus memilih dan menilai yang mana budaya yang akan diwariskan kepada siswa. Yang ketiga yaitu peranan kreatif, yaitu melakukan kegiatan baru yang kreatif dan konstruktif dalam menyusun kegiatan baru yang dibutuhkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Serta guru harus mampu membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, mulai dari cara berpikir, cara pandang, dan mengembangkan keterampilan yang dapat berguna untuk dirinya dan untuk masyarakat. Ada 6 prinsip kurikulum. Yang pertama, pertautan dengan Islam. Prinsip pertautan dengan Islam yaitu baik materi, metode harus sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu prinsip universal, yaitu semua isi dari kurikulum harus disepakati oleh semua pihak yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Berkeseimbangan yaitu lanjutan dari universal, yaitu semua pembelajaran harus disesuaikan dengan seimbang dunia dan akhirat. Yang selanjutnya prinsip fleksibilitas, yaitu kebutuhan kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan siswa, masyarakat, bangsa, dan negara, sesuai dengan kebutuhan masa kini dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yang kelima, prinsip interaksional, yaitu prinsip yang disesuaikan dengan minat bakat siswa. Yang keenam, prinsip empiristik, yaitu salah satu alat strategis untuk mengukur kecapaian atau keberhasilan dari suatu kurikulum pendidikan. Kurikulum berdasarkan proses pengajaran. Yang pertama yaitu disiplin desain, yaitu mata pelajaran yang disajikan terpisah-pisah. Yang kedua yaitu disiplin desain. Siswa dituntut untuk menemukan sendiri
konsep-konsep agar terciptanya jiwa yang disiplin. Ketiga yaitu broad file design, yaitu menyiapkan siswa dalam dua kondisi, yaitu dalam kondisi spesialistik dan pemahaman yang menyeluruh. Sekian, terima kasih. Mohon maaf Bu atas kesalahan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.